Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan data mining forecasting yang terdiri dari Yohana Safira Putri, Alvina Fariba Sutakwa, Ahmad Nail Mawa, Aditya Dodi, Dandi Kurniawan, Melania Indah Wulandari, dan Ferinda Yuni Pristanti. Data mining. Definisi data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Nama alternatifnya yaitu knowledge discovery atau mining in database, knowledge extraction, data pattern analysis, data ekologi, data tracking, information harvesting, business intelligence, dan lain-lain. Fungsi data mining 1. Deskriptif. Fungsi deskripsi dalam data mining adalah sebuah fungsi untuk memahami lebih lanjut tentang data yang diamati. Dengan melakukan sebuah proses diharap bisa mengetahui perilaku dari sebuah data tersebut. Data tersebut itulah yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dari data yang dimaksud. 2. Prediktif. Fungsi prediksi merupakan sebuah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Pola-pola tersebut dapat diketahui dari berbagai variabel-variabel yang ada pada data. 3. Multidimensional. Konsep description. Karakterisasi dan diskriminasi atau fungsi untuk mengeneralisasikan, ringkas dan membedakan karakteristik data dan lain-lain. Fungsi data mining 4. Frequent pattern association correction. 5. Classification and prediction yang menggambarkan dan membedakan kelas atau konsep untuk prediksi masa depan. Misalnya, mengklasifikasikan negara berdasarkan iklim atau mengklasifikasikan mobil berdasarkan jarak tempuh gas. 6. Cluster analisis. Membuat data group untuk membuat kelas baru, misalnya memaksimalkan kesamaan intrakelas dan meminimalkan kesamaan antar kelas. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dandi Kurniawan. Untuk selanjutnya yang ketujuh ada outliner analysis. Objek data yang tidak sesuai dengan perilaku umum dari data berguna dalam deteksi, penipuan, analisis peristiwa langka. Yang kedelapan, trend and evolution analysis. Tren dan penyimpangan, misalnya analisis regresi atau mining, penambang pola berurutan, misalnya kamera digital atau analisis perioditas dan analisis berbasis kesamaan. Yang kesembilan, order partner, director or statistical analysis. Yang selanjutnya peran utama data mining. 1. Estimation. Algoritma estimation mirip dengan algoritma klarifikasi, tapi variabel target adalah berupa bilangan numerik atau kontinu, dan bukan kategorikal atau nominal atau discrete. Estimasi nilai dari variabel target ditentukan berdasarkan nilai dari variabel prediktor atau atribut. Algoritma estimasi yang bisa digunakan adalah linear regression, neural network, support vector machine. Yang kedua, prediction. Algoritma prediksi atau forecasting dengan algoritma estimasi di mana label atau target atau kelas bertipe numerik. Bedanya adalah data yang digunakan merupakan data rated waktu atau data time series. Istilah prediksi kadang digunakan juga untuk klarifikasi. Tidak hanya untuk prediksi time series karena sifatnya yang bisa menghasilkan kelas berdasarkan berbagai atribut yang disediakan. Semua algoritma estimasi dapat digunakan untuk prediksi. Selanjutnya akan diteruskan oleh Melania. Peranan utama data mining. Classification. Klasifikasi adalah algoritma yang menggunakan data dengan target, kelas, label berupa nilai kategorikal atau nominal.
Yang keempat, association. Association juga disebut dengan market-based analysis. Sebuah problem bisnis yang khas adalah menganalisa tabel transaksi penjualan dan mengidentifikasi produk-produk yang seringkali dibeli bersamaan oleh customer. Yang kelima adalah clustering. Clustering adalah pengelompokan data, hasil observasi, dan kasus ke dalam kelas yang mirip. Suatu cluster adalah koleksi data yang mirip antara satu dengan yang lain, dan memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan data dari cluster lain. Perbedaan utama algoritma clustering dengan klasifikasi adalah clustering tidak memiliki target atau kelas atau label, jadi termasuk unsupervised learning. Clustering sering digunakan sebagai tahap awal dalam proses data mining. Dengan hasil cluster yang terbentuk akan menjadi input dari algoritma berikutnya yang digunakan. Selanjutnya dijelaskan oleh Aditya Dodi. Definisi forecasting. Forecasting adalah salah satu metode data mining yang digunakan untuk meramalkan atau memperkirakan mengenai sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu teknik dari analisa perhitungan yang dilakukan dengan sebuah pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk bisa memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Fungsinya forecasting sebagai alat bantu untuk dapat merencanakan yang efektif dan efisien. Yang kedua, untuk menetapkan sebuah kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk membuat suatu keputusan yang tepat. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Mada. Selanjutnya yaitu manfaat dari forecasting. Manfaat dari forecasting adalah membuat perusahaan untuk mampu meningkatkan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di perusahaan dan mempererat suatu kerjasama tim yang baik, dan adanya pembuatan berbagai rencana bisnis yang bisa menjadi pedoman bagi perusahaan untuk dapat menghasilkan output yang lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu fungsi forecasting. Fungsi yang pertama untuk mengkaji sebuah kebijakan perusahaan yang berlaku pada saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruhnya di masa depan. Yang kedua yaitu peramalan yang diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasinya. Dan yang ketiga yaitu peramalan ini juga merupakan sebuah dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Dan selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya sini yaitu dilihat dari sifat produknya, lalu metode distribusinya, besarnya perusahaan dibandingkan dengan perusahaan pesaing, lalu antara tingkat persaingan, dan yang terakhir dari data historisnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yohana. Selanjutnya ada proses forecasting. Antara lain 1. Menentukan tujuan, 2. Memilih teori, 3. Pencarian data yang tepat, 4. Analisis data, 5. Pengestimasian model awal, menyajikan ramalan, revisi akhir, menyebarkan hasil, serta memantau peramalan. Karakteristik forecasting ada keakuratan, biaya, responsif, serta sederhana. Metode forecasting sendiri ada straight line, adalah satu mode peramalan yang paling sederhana dan mudah diikuti seorang analis keuangan menggunakan angka dan tren historis untuk memprediksi pertumbuhan pendapatan di masa depan. Yang kedua ada moving average, adalah teknik smoothing yang melihat pola yang mendasari sekumpulan data untuk membuat perkiraan nilai masa depan. Jenis yang paling umum adalah rata-rata pergerakan 3 bulan dan 5 bulan. Yang ketiga ada simple linear regression,
adalah alat yang paling digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel untuk tujuan prediksi. Yang keempat ada multiple linear regression, yaitu perusahaan menggunakan regresi linear berganda untuk meramalkan pendapatan ketika dua atau lebih variabel independen diperlukan untuk proyeksi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang forecasting dengan menggunakan metode garis lurus. Misalnya kita ingin mengetahui data yang akan dibuat untuk 3 bulan ke depan. Jadi kita harus punya data 3 bulan terakhir. Misalnya di sini kita membaginya dengan per minggu. Jadi kita ada 12 minggu. Jadi untuk mengetahui data 12 minggu ke depan, kita harus memiliki data 12 minggu terakhir. Misalnya di minggu pertama kita mempunyai 19, sampai dengan data minggu ke-12 kita punya 128 data. Jadi total dari data yang ada dari 12 minggu terakhir berjumlah 597. Sekarang kita memasukkan X-nya. X-nya untuk forecasting metode garis lurus, kita membaginya. Misalnya ini kan 12, berarti dicari yang tengah-tengah. Tengah-tengahnya berarti antara 6 dan 7. Berarti untuk yang ke-7 kita isikan 1, untuk atasnya kita isi dengan min 1. Untuk ke atas, diberi selisih 2 sama yang ke bawah diberi selisih 2. Misalnya di sini min 1, lalu ke atasnya ini min 3 sampai dengan min 11. Untuk yang bawah juga ini 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Untuk yang ke minggu keempat, bulan 12, ini kan sudah 11 X-nya. Jadi kalau di sini berarti sama. Selisih 2 jadinya 13. Lanjut, bawahnya ada 15, terus 17, sampai bawah selisih 2. Seperti ini. Lalu kita mencari X kuadratnya. Berarti seperti ini, X kuadrat dari yang pertama, lalu yang kedua sama sampai sini. Ya. Lanjut untuk yang XY, berarti X dikali dengan Y. Hasilnya seperti ini. Lalu untuk menghitung YC dari project values untuk data yang dicari, itu kita pakai rumus yang ini. YC sama dengan A plus BX. Nah, A-nya kan kita belum diketahui A-nya. A-nya itu dicarinya dari sini. A sama dengan sigma J per N. Berarti sigma J kan ini ya kan. Per N sama dengan rumusnya sigma J per N-nya 12. Hasilnya 50. Untuk yang B, rumusnya dari sini sigma XY per sigma X kuadrat. Sigma XY kita cari dulu. Dengan sigma X kuadrat. Berarti rumusnya bagi dengan, sudah ketemu ya, A sama B-nya 50 sama 4. Berarti YC sama dengan A plus B X. Berarti A-nya ini, B 4, terus X-nya kita dari sini. Jadi sama dengan A plus A plus B I, sebentar,
X-nya berarti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi sudah diketahui untuk minggu yang pertama, bulan pertama, produksinya, forecastingnya untuk produksinya itu 101, untuk yang bulan kedua 109 dan seterusnya. Jadi metode ini tadi menggunakan metode garis lurus, di mana ketika mencari data, misalnya 12 minggu ke depan, kita harus mempunyai 12 minggu terakhir. Nah, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.